akan ulangi dulu karena memang Bu Lili pada waktu itu sudah beberapa kali ada kesibukan sehingga nanti terputus. Jadi tetap kita ulangi kok Bu ya. Ya, insya Allah. Jadi amalan-amalan yang dicintai oleh Allah saya nggak akan uraikan, hanya akan sebut ulang ya sambil Ibu mencocokkan catatannya. Jangan-jangan buku yang dibawa bukan buku yang kebetan biasanya gitu. Jadi amalan yang dicintai oleh Allah yang pertama adalah u'budullaha wahda wa la tusyriku billahi syai'a. Beribadah kepada Allah, mengesahkan mentauhidkannya dan tidak syirik. Ini adalah inti dakwah para nabi dan rasul, dan ini adalah amal yang paling utama karena semua amal kan nggak ada artinya kalau yang satu ini nggak ada. Ya, ini adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah dan menjadi utama, menjadi penentu. U'budullaha wahda wala tusyriku billahi syai'an. Beribadah kepada Allah, mengisahkan mentauhidkannya dan tidak syirik. Surat 16 ayat 36. Kemudian juga surat surat yang ke-20 surat 17 ayat 23 24. Kemudian yang kedua, amalan yang dicintai oleh Allah itu yang kedua adalah birrul walidain. Ya. Untuk birrul walidain itu dipahami Bu, bukan hanya sekedar baik bakti sama orang tua. Saya memahami birrul walidain itu apa Bu? Ya, bukan hanya sekedar berbuat baik bakti pada orang, tapi membahagiakan orang tua. Sedikit saya tambahkan keterangan tentang birrul walidain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan, rogiba anfun. Sungguh celakalah, sungguh celakalah, sungguh celakalah. 3 kali anak yang durhaka. Yang gimana? Yang melupakan kebaikan orang tuanya. Bahkan di satu riwayat dikaitkan, barang siapa seorang anak diberi kemudahan, kelapangan, rezeki, kekayaan, kepandaian, kecukupan bahkan lebih dalam masalah dunia, tetapi anak ini lupa diri atau melupakan akan kebaikan orang tuanya, maka apa? Satu, masih ingat dampak bahaya durhaka terhadap orang tua? Satu apa? Sholatnya, ibadahnya nggak diterima oleh Allah. Dicabut keberkahan hidup dan ketenangan hidup. Susah dalam sakaratul mautnya. Dan satu lagi, dia akan mendapatkan azab kubur. Itu dampak bahaya durhaka terhadap orang tua. Ulangi ya. Jadi dampak bahaya durhaka terhadap orang tua, sholatnya, ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah. Yang A-nya. B, dicabut keberkahan hidup dan ketenangan hidup. C, susah dalam sakaratul mautnya. D, akan mendapatkan azab kubur. Sekali lagi Ustaz ulangi ya. Jadi sholat ibadahnya nggak akan diterima oleh Allah, dicabut keberkahan hidup, ketenangan hidup, susah dalam sakaratul mautnya, dan mendapatkan azab kubur. Kalau dia tidak sempat tobat, waduh ngeri Bu. Tapi kalau sudah bertobat, itu lain lagi cerita judulnya ya. Kemudian yang ketiga, amalan yang dicintai oleh Allah adalah iqamati sholat, mendirikan sholat. Bukan ngerjain sholat loh Bu. Apa bedanya ngerjain sholat dengan mendirikan sholat? Apa bedanya? Kalau ngerjain sholat ya asal-asalan. Wudunya juga nggak bener, nggak khusyuk, nggak tumaknina. Banyak yang diingat masalah ini, masalah itu. Waktunya juga sering nabrak-nabrak. Makanya pernah terjadi di zaman sahabat atau tabi'in, seorang suami pulang dari tempat kerjanya sampai rumah, kurang lebih 40 menit, kurang lebihnya 40 menit menjelang azan maghrib, dia belum sholat. Istrinya ditanya, kamu udah sholat sayang? Belum. Kenapa? Masih ada waktu. Maka suaminya marah. Hai istriku, istighfar kamu, segera kamu tunaikan sholat. Kalau sampai 3 kali berturut-turut setelah ini aku temui kamu menunda-nunda sholat, mengulur sholat, maka akan aku ceraikan kamu. Di situ ada pelajaran menarik apa? Jadi syar'i kalau seorang suami menceraikan istrinya karena istrinya nggak mau sholat. Artinya syar'i itu dibenarkan sesuai dengan syariat Allah. Seorang suami juga syar'i dibenarkan kalau istrinya disuruh berhijab, berjilbab, dia nggak mau.
Ya tentunya beberapa kali diingatkan, nggak mau juga. Andaikan suaminya menceraikan, itu syar'i dibenarkan. Kemudian syar'i juga Bu, ini yang mungkin jarang Ibu ketahui apa. Kalau suaminya sudah mengingatkan dua hal, aku nggak suka loh kalau kamu bergaul dengan si fulan, sepulana itu, atau tetangga ini tetangga itu yang nggak baik itu, aku nggak suka. Dia nekat, sementara tetangganya ini memang nggak baik. Dia nekat aja, suami nggak ngerti. Maka kalau dia ceraikan itu syar'i. Termasuk, mohon maaf Bu ya, ini yang jarang dibahas kedurhakaan seorang istri, diam-diam dia menyusui anaknya tetangga. Dia menyusui. Jadi misalkan anak tetangga ini lagi nyusui, nangis saja gitu loh. Ya, padahal dia juga dalam keadaan hamil, ataupun dia tidak dalam keadaan hamil sekalipun. Terlepas, mohon maaf ya, terlepas si anak bayi yang disusui itu mengeluarkan ASI atau tidak. Karena kalau misalkan dia menyusui, kemudian misalkan si yang istri tadi menyusui tadi ada ASI-nya, suaminya nggak ridho, itu kan nanti akan menjadi anak sesusu, sepersusuan. Kalau sepersusuan kan nggak bisa menikah, ya. Nah, andaikan dia diam-diam, dosa besar. Kok suaminya tahu, kemudian suaminya menceraikan, itu syar'i. Yang termasuk jarang dibahas apa? Termasuk syar'i kalau suaminya diam-diam ngutang riba atau haram tanpa sepengetahuan suaminya, ya, dia diam-diam ngutang. Kemudian suaminya tahu, maka kemudian suaminya menceraikan, itu juga syar'i. Ada nggak Bu istri yang seperti itu? Halo? Assalamualaikum. Kalau Ibu bilang ada, mesti Ibu pernah tahu kayaknya ini. Setidaknya pernah dengarlah cerita itu ya. Ada seorang istri digebukin sama suaminya, uang dia tiap bulan kirim karena suaminya juga kerja di luar daerah, sehingga yakin cukup sebetulnya, tapi masih aja karena beli ini beli itu, ngutang ini ngutang itu, akhirnya sampai suaminya tahu digebukin istrinya. Nah, andai kan suaminya menceraikan, ini termasuk syar'i yang dibenarkan. Ya, naudzubillah min dzalik. Jadi untuk kalau nomor 1, nomor 2 surat kita bisa ambil surat 17 ayat 23 24. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Allah perintahkan, wajibkan kepada manusia beribadah kepada Allah, mengisahkan mentauhidkannya dan tidak syirik. Dan kemudian diperintahkan berbakti kepada kedua orang tua. Ibu-ibu kira-kira sudah membahagiakan orang tua ibu belum? Belumnya di mana? Sudah umur berapa ini Bu? Sudah nggak ada, nggak menjadi putus kebaikan. Contoh, ya doakan udah jelas lah. Contohnya infak sedekah, itu masukin kotak infak. Bismillah ya Allah, ini infak sedekah atas nama keluarga saya dan kedua orang tua saya, baik yang masih hidup, apalagi sudah meninggal. Itu satu. Yang kedua yang terbaik apa Bu? Wakaf. Wakaf untuk kedua orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun sudah meninggal. Dan wakaf ini ya bisa dengan wakaf Quran, tapi kalau wakaf kita ada rezeki lebih ya bisa juga dengan ikut bangun wakaf musola, masjid, pesantren atau lembaga pendidikan, ya. Atau sekarang ini kalau di daerah timur ini saudara kita sana kan kekurangan air bersih, ya, ikut itu. Ya. Termasuk wakaf yang pernah saya sampaikan yang jarang dipikirkan, menurut saya wakaf apa itu? Yaitu khitan masal. Jadi kalau ada khitan masal, itu ibu ikut paket, bukan paket ngasih sarungnya, amplopnya, bajunya, tapi paket bayarin dokternya. Ada 15, ada 20, saya ikut ya 1 atau 2, misalkan kedua, ya, yang bayarin dokternya, ya. Itu biasanya kalau khitan masal itu ya sekitar 200 dan 50, kayaknya jarang yang 300 ya. Nah, ibu ikut misalkan, maaf Bu ya, ini ilmu ya bukan porno. Kemudian nanti ini anak dewasa,
Setiap dia berhubungan dengan istrinya, ibu dapat pahala kebaikannya. Ya. Kalau naudzubillah dia gunakan gak baik, kita nggak kena dosa. Itu termasuk wakaf. Karena digunakan untuk ibadah. Dan khitan itu jelas seumur hidup banyak sekali, Bu, ya. Baik, ya. Jadi mendirikan sholat, ya. Nah itu kan baru ngerti juga ya, perlu tahu ya. Jadi iqamati sholat surat Maryam surat 19 ayat 59. Fa khalafa min ba'dim khalfun adha'u sholat wa taba'u syahwat fasawfa yalqauna ghayya. Akan datang pengganti yang buruk, mengabaikan sholat, memperturutkan hawa nafsu, maka mereka pasti akan menemui kesesatan. 1959. Surat 19 ayat 59. Jadi amalan yang dicintai oleh Allah yang ketiga adalah yaitu mendirikan sholat. Baik. Dan yang keempat, ini juga sudah sampai kita kemarin, membebaskan diri dari yang haram dan riba. Yang keempat, membebaskan diri, amalan yang dicintai oleh Allah yang keempat adalah membebaskan diri dari yang haram dan riba. Untuk yang haramnya Al-Baqarah 168 169. Untuk yang haramnya Al-Baqarah 168 169. Khusus untuk ribanya Al-Baqarah juga 275. Nanti Ibu baca itu ya. Ini pengulasan kembali materi ini karena penting ya. Al-Baqarah yang 168 169 itu yang haram, adapun yang ribanya 275. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Hai sekalian manusia, makanlah rezeki yang baik dan halal yang ada di muka bumi. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah bisikan syaitan. Karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Syaitan itu hanya mengajak pengikut kelompok golongannya untuk melakukan keburukan, kejahatan, kemungkaran, maksiat dan dosa. Ya, itu Al-Baqarah 168 169-nya. Adapun khusus ribanya di 275. Kemudian yang kelima, ya, yang kelima amalan yang dicintai oleh Allah. Sudah yang kelima ya kemarin? Ya. Berlaku jujur. Ya. Itu At-Taubah ayat 119. Ibu perhatikan, saya sedikit ingin tekankan tentang masalah jujur ini. Rasul kan menyatakan alaikum bisidqi, hendaknya kamu berlaku jujur. Jujur itu dicintai oleh Allah, disukai oleh manusia, membawa kebaikan, mengantarkan ke surga. Amin, gitu dong. Lama banget sih ya. Jadi hendaknya kalian berlaku jujur. Jujur itu dicintai oleh Allah, disukai oleh manusia, membawa kebaikan, mengantarkan ke surga. Wa iyyakum, dan jauhilah oleh kalian akan dusta. Kenapa? Karena dusta itu dibenci oleh Allah, dijauhi oleh manusia, membawa keburukan, menyeret ke neraka. Baik. Kemudian yang keenam, amalan yang utama, amalan yang dicintai oleh Allah yang keenam adalah gemar mengeluarkan zis. Gemar mengeluarkan zis. Kalau yang Al-Baqarah wa mimma razaqnahum yunfikun. Tapi kita ambil gemar mengeluarkan zis ini banyak ayat-ayatnya Bu ya. Ada dalam surat Ar-Ra'du ya, pada ayat yang ke-23 ya. 2223 itu kan isinya salah satunya itu. Kemudian juga dalam surat Al-Imran, nah itu kan sifatnya orang bertakwa 134. Alladzina yunfikuna fisarra wa dharra. Orang-orang yang gemar mengeluarkan hartanya di jalan Allah, zakat, infak, sedekah. Al-Baqarah 134. Al-Imran 134. Ya, surat yang ketiga. Itu dicintai oleh Allah. Bu, mohon maaf ya saya tambahkan di depan ini, keberkahan harta jika kita infakkan, sedekahkan di jalan Allah. Dan orang yang gemar mengeluarkan zis, zakat, infak, dan sedekah sangat dicintai oleh Allah. Nah, Ibu kalau bicara zis catatannya cuma satu. Apa itu? Untuk bicara zis catatannya cuma satu.
Apa itu? Keluarkanlah zakat infak sedekah Anda biar banyak, yang penting ikhlas. Ya. Keluarkanlah zakat infak sedekah Anda ya biar banyak, yang penting ikhlas ya. Daripada sedikit nggak ikhlas, lebih baik banyak tapi ikhlas. Udah sedikit nggak ikhlas diungkit-ungkit, najis tau ya. Naudzubillah min dzalik. Kemudian yang ketujuh ya sabar dan syukur. Sabar jika diberi syukur jika diberi kesenangan kenikmatan. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian mensyukuri nikmat-nikmatku, kata Allah, Allah akan tambah berkah karunia-Nya. Kalau kalian kufur, sungguh azabku amat pedih. Tapi sabar jika diuji yang tidak menyenangkan. Sekarang saya mau tanya, ibu-ibu panjenengan semua ini pingin masuk surga dengan jalan sabar atau syukur? Kalau syukur itu kan kayaknya dengan yang nikmat-nikmat yang enak-enak kan, Bu? Ya kan? Kalau sabar kayaknya dengan yang kurang enak-enak loh, yang sakit, yang musibah, semacam-macam. Pertanyaan saya, panjenengan mau masuk surga dengan jalan sabar atau syukur? Syukur. Jadi senang terus gitu? Jadi senang terus gitu, Bu? Sekali lagi, ibu-ibu mau masuk surga dengan jalan sabar atau syukur? Terserah Allah. Iya. Ya. Terserah Allah. Apakah yang kita lakukan dinilai oleh Allah syukur atau dinilai Allah sabar? Yang penting tugas kita melakukan saja. Yang penting tadi diberi kesenangan kenikmatan, bersyukur, diuji tidak menyenangkan, bersabar. Soal dimasukkan ke dalam surga yang itu terserah Allah. Mau dinilai yang kita lakukan ini sabar atau syukur. Ya udah lebih sabar aja. Kan temanya sabar ya. Kemudian yang ke-9, ya maksudnya sebelum 9 ya. Yang ke-8 apa? Yang ke-8 apa? Yang ke-8 ini yaitu, nah ini Bu, Masya Allah. Masya Allah. Ya, yang ke-8 adalah istiqomah di dalam kebaikan dan kebenaran. Ya, jadi yang ke-8 istiqomah dalam kebaikan dan kebenaran. Coba Ibu lihat surat Fusilat. Surat Fusilat itu Quran saya surat yang ke-41. Quran saya loh Bu, surat Fusilat itu surat yang ke-41. Sama ya? Ayat yang ke-30. Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Monggo. Surat 41 ayat yang ke-30. Ya. Silakan siapa nak membaca? Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka menentukan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati. Dan bergembiralah kamu dengan beroleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Masya Allah, maha benar Allah dengan segala firman. Bu, orang tuh kalau sudah sampai makamnya istiqomah dahsyat. Sebelumnya Rasulullah SAW menyatakan ahabul a'mal ilallahi ta'ala atwamuha wa in qalla al-Bukhari. Amal ibadah yang paling disukai oleh Allah, amal ibadah yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan dengan istiqomah meskipun meningkatnya sedikit. Saya mengartikan begitu, bukan meskipun sedikit yang penting istiqomah. Sedikit terus nanti gitu. Dari tahun 2010 sampai sekarang infaknya 2000 aja. Kan istiqomah Ustaz, enggak begitu. Ya. Jadi meningkatnya mungkin 2000, tapi meningkat gitu loh. Istiqomah infaknya. Nah, meningkatnya mungkin enggak banyak. Ya, jadi tapi istiqomahnya infaknya, ya kan? Nah, jumlahnya meningkatnya mungkin 2000. Ya, tadi 2000 jadi 5000, yang 5000 jadi
10.000. Walaupun enggak harus enggak sekali meningkat 100.000 enggak. Tapi meningkat terus. Dari tahun ke tahun itu ada peningkatan. Nah, itu jadi bukan biar sedikit yang penting istiqomah. Enggak begitu memahaminya. Sedikit terus Ibu, enggak maju-maju Ibu. Ya enggak? Tapi istiqomah walaupun meningkatnya sedikit. Beda enggak? Contoh, ibu-ibu sholat duha itu biasanya yang dibaca berapa surat? Ini untuk meningkatkan sholat duha contohnya. Ya, 1 rakaat. Nah, kalau ibu 1, ya nggak apa-apa. Sekarang ditingkatkan. Mulai hari ini misalkan mau dipraktekkan, monggo. Rakaat pertama ibu langsung baca 7 surat. 7 surat. 7 surat itu habis Al-Fatihah, An-Nas. Bismillah, Al-Falaq. Bismillah, Al-Ikhlas. Bismillah, Tabbat. Bismillah, Idzaja. Bismillah, Al-Kafirun. Bismillah, Inna A'tayna. Berapa surat? 7 surat kan? Atau dari Anas ke Inna A'tayna berapa surat? 7 surat kan? Nah, ini rakaat yang pertama. Nanti rakaat yang kedua 7 surat lagi. Gimana? Dari Inna A'tayna balik ke An-Nas. Jadi 2 rakaat itu ibu berapa surat? 14. Meningkat nggak berarti? Meningkat. Mungkin rakaatnya masih 2. Tapi kan bacanya sudah meningkat. Ada? Saya tahu kok surat andalan ibu kan kulhu inna ataina dan wal asri gitu kan ya. Itu kan surat-surat andalan kalau sholat biar cepat selesai gitu toh. Astagfirullahaladzim. Jadi meningkat ya sudah Bu. Jadi rakaat pertama itu mulai sekarang. Nih misalkan nggak apa-apa ibu mulai 3 dulu. Rakaat pertama Anas, Bismillah, Al-Falaq, Bismillah, Al-Ikhlas. Rakaat pertama. Nanti rakaat yang kedua misalkan Al-Ikhlasnya ke bawah, Al-Ikhlas. Terus Idzajah. Tabatnya karena sering keliru sudah langsung Idzajah. Al-Kafirunya dihindari nanti nggak selesai. Inna A'tayna. Kan berarti 3 lagi. Berarti kan 6 surat. Itu meningkat. Ya sholat duhanya, sholat tahajudnya, sholat qabliyah ba'diyahnya, rawatibnya bisa ibu lakukan. Berarti ada peningkatan. Ada? Tidak apa-apa. Nah, jadi prinsip bacaan dalam sholat itu 2. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. 1. Faqra'u ma tayassara minhu. Jadi prinsip dalam kita bacaan sholat itu, dalam sholat itu bacaan Quran kita apa? Baca yang kamu hafal dari Al-Quran. Atau yang kedua, baca yang kamu mudah dari Al-Quran. Pertama wal asri. Ya. Yang kedua, inna a'tayna. Yang ketiga, kulhu misalkan. Ini kan surat-surat andalan juga ini kan. Nah ibu kan ada 3 surat kan. Misalkan udah ini melazimkan ini dulu sampai nanti ingat saya pokoknya kalau rakaat pertama baik tahajud atau dua misalkan tadi ya wal asri inna ataina al-ikhlas misalkan itu nanti ke bawah terus ibu begitu Allahu Akbar ibu akan terus begitu nanti tinggal tambah lagi saya akan meningkatlah sekarang udah 3 surat ingin 4 surat atau 5 surat itu contoh yang paling gampang. Dzikir Ibu selama ini zikirnya kan sudah 1,5 jam kurang banyak kan? Pernah nggak ibu zikir sampai 1,5 jam? Nggak pernah. Padahal umur ibu sudah berapa? Udah deh. Ibu dalam 1 hari 1 malam mampu berzikir berapa ribu kali? Nggak dihitung. Maksudnya nggak dihitung tuh saking buahnya atau saking sedikitnya? Iya. Jadi ketika kita ingin meningkatkan baca Quran, ibu dulu pernah saya sampaikan itu untuk yang awam, bukan kita merasa lebih baik, bukan. Tetapi untuk kita dulu untuk saya motivasi tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Sekarang kita tidak lagi istilahnya tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Jelas secara umum begitu, tetapi untuk meningkatkan biar istiqomah ini apa? Nah, ibu contohnya pakai menit atau pakai lembar, ya. Ya, monggo. Atau pakai halaman. Contoh, kalau ibu mau praktekkan ini, insya Allah 1 hari 1 juz ringan. 8 menit, ya, 8 menit sebelum sholat.
Misalkan duhur nih, nanti 8 menit sebelum sholat. Terus 8 menit setelah sholat. Berapa menit? 16. 16 kali 5 waktu? 80 menit. Ketemu nggak 1 juz? Ketemu banget. Cuma mulainya ini kapan? Oh gitu. 5 kali sholat baru 1 juz gitu apa? Lah iya. Satu 4 lembar. 4 Mm-mm. halaman. Ya. Kali 20 itu 1 juz. Makanya monggo ibu mau pakai lembar atau pakai waktu. Kalau pakai waktu tadi saya contohkan, ibu sebelum sholat 8 menit, setelah sholat 8 menit kan 16 menit. Dikalikan 5, itu ringan loh bu. Ketimbang bu sekali baca ya setengah jam 20 menit itu ya. Banyak salah. Nah, ibu nggak usah khawatir salah. Pokoknya baca saja semampu karena memang kita bisanya begitu. Kenapa? Karena Rasul mengatakan ya tak. Siapa yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata diberi 2 pahala. Ya, tapi ya sambil ditingkatkan tentunya. Baik ya. Jadi Bu, Allah sangat cinta sekali. Amalan yang dicintai oleh Allah adalah yang melakukan dengan istiqomah. Istiqomah itu apa? Istiqomah itu apa? Istiqomah itu adalah terus-menerus ya di atas kebaikan dan kebenaran. Ya. Jadi di atas kebaikan dan kebenaran. Ya, itu istiqomah. Ada orang mengatakan rutin istiqomah ajek langgeng senajan setitik. Ya, tok. Ya apa meningkatnya sedikit, tapi istiqomahnya ini. Ya, bukan biar sedikit yang penting istiqomah, enggak ningkat-ningkat, Bu. Ya gitu-gitu aja. Tapi istiqomah walaupun meningkatnya sedikit. Tadi mungkin dulu infaknya dari 1000. 1000-nya terus nggak pernah ditinggalkan. Meningkat 2000. Meningkatnya cuma 1000. Meningkat lagi. Ya, itu namanya. Masya Allah Bu. Ada yang mengatakan, ini menarik sekali. Orang yang kalau sudah sampai makom istiqomah, itu setan jin iblis kewalahan. Ketika orang yang makomnya sudah sampai istiqomah itu mau meninggal, itu jin iblis setan itu bermusyawarah. Ini gimana orang ini? Orang ini udah deh, nggak usah digoda. Oh nggak bisa. Yang lainnya digoda nggak usah. Kenapa? Percuma goda. Tadi ayatnya tadi yang 41 30 tadi. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wala tahzanu wa absiru bil jannati lati kuntum tu'adun. Yang artinya apa? Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian dia istiqomah. Terus dimanapun merasa diawasi oleh Allah, dimanapun dia membawa 5 rasa. Salah satu orang yang istiqomah itu Bu, dimanapun tanggal berapapun, hari apapun, hujan, kemarau, ya sendiri atau ramai, selalu dia dalam dirinya ada 5 rasa. Apa itu? Orang istiqomah pasti dalam dirinya memiliki 5 rasa. Apa itu? Ya, rasa cinta, rasa rindu, rasa malu, rasa takut, dan merasa selalu diawasi oleh Allah. Jadi orang yang istiqomah, saya ulangi, pasti dalam dirinya, dalam kolbunya, dalam hatinya memiliki 5 rasa. Rasa cinta, rasa rindu, rasa malu, rasa takut, dan merasa selalu diawasi oleh Allah. Kita baca hadis dulu Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ai fima ma'nahu afdalul iman an ta'lama anallaha ma'aka haitsu ma kunta afdalul iman
an ta'lama anallaha ma'aka haitsuma kunta. Seutama-utamanya iman adalah kalian meyakini bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyertaimu kapanpun, dimanapun kamu berada. Ya, jadi memiliki rasa cinta. Gak usah didendangkan, gak usah dilakukan. Rasa cinta, rindu, malu, takut, dan merasa selalu diawasi oleh Allah. Rasa cintanya gak usah dilakukan, gak usah didendangkan. Gimana, Bu? Didendangkannya rasa cinta? Rasa cinta pasti ada pada setiap insan yang bernyawa. Terus gimana? Masya Allah. Jadi kalau orang itu tahu cinta, cinta itu adalah anugerah dari Allah. Siapa yang dia tidak memiliki cinta berarti tidak dianugerahi oleh Allah. Dan hidup tanpa cinta bagaikan taman yang tak berbunga. Begitulah kata para pecinta. Jadi istiqomah ini amalan yang sangat dasar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang ke-10 atau 9, Bu? 9. Masya Allah. Ya. Apa amalan yang dicintai oleh Allah? Ini, Bu, Masya Allah. Satu pertanyaan menarik. Kita nggak perlu bertanya, ternyata sudah ditanyakan oleh sahabat. Dan ini amalan yang sangat dicintai oleh Allah. Apa itu? Sahabat datang bertanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, Dzulni. Kalau dzulni itu juga maknanya ausani. Apa dzulni? Apa ausani? Ini kelihatannya bukan orang Arab ya. Ya Rasulullah, dzulni. Wahai Rasul, tunjukkanlah padaku. Beritahukanlah aku, nasihatilah aku. Bisa kita begitu kalau pakai menggunakan ausani. Apa? Tunjukkan kepadaku amalan yang dicintai oleh Allah. Satu amalan yang dengan amalan itu aku dicintai oleh Allah, disukai oleh manusia. Mantap nggak, Bu? Wahai Rasul, tunjukilah aku, berilah aku nasihat yang dengan nasihat itu, dengan petunjukmu tadi, apa? Aku dicintai oleh Allah, disukai oleh manusia. Apa nih, Bu? Nih, bagi ibu-ibu yang bisa menjadikan benar nih, hadiahnya umroh. Oh ya udah, maunya bayar sendiri ya sudah, nggak mau dibayarin ya sudah, silahkan kalau gitu. Ya, tadinya mau dibayarin tapi ternyata pengen bayar sendiri ya sudah, silahkan kalau gitu. Apa, Ibu? Wahai Rasul, berikanlah aku nasihat, tunjukinlah aku satu amalan yang dengan amalan itu aku dicintai oleh Allah dan disukai oleh manusia. Ayo pura-pura mikirnya, jangan terlalu lama. Apa itu? Apa? Apa? Ya Allah. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Innalillahi. Jangan sampai saya bilang begitu ya. Ayo, Bu. Ayo pura-pura mikirnya, jangan terlalu lama. Apa? Ini amalan yang Masya Allah. Kita nggak bertanya, ternyata sudah ada yang bertanya loh tadi sahabat. Rasul, tunjukkan kepadaku, ajarkan kepadaku. Satu amalan yang dengan amalan itu aku dicintai Allah, disukai oleh manusia. Berakhlak mulia, Masya Allah. Husnul khuluq. Jawabannya baik sekali, tapi mohon maaf bukan itu yang dimaksud. Ya. Anda boleh mencoba lagi. Ya. Gimana? Gimana, Bu Rini? Saya wakilin nggak apa-apa? Nggak apa-apa nih, saya lagi nih. Nah, ya. Ya. Sholat tepat waktu, Masya Allah.
Itu amal yang paling utama. Ditanya Rasul amal apa yang paling utama? As-sholatu ala waqtiha, sholat tepat waktu, birrul walidain, berbakti pada orang tua, kemudian al-jihad fisabilillah. Jawabannya Masya Allah luar biasa sekali, baik sekali. Tapi mohon maaf bukan itu yang dimaksud. Ayo. Nganjuk, mana nganjuk? Gimana nih? Dari wong kita kalau nak kasih jawabnya apa nih? Berbuat baik pada sesama. Apakah itu? Kita lihat. Jadi Bu, ini amalan yang Masya Allah. Allah cinta, kita disukai oleh manusia. Apa? Kata Rasulullah, ijhad anid dunya. Ijhad anid dunya. Apa itu ya? Maksudnya adalah amalan yang ke-9 yang dicintai oleh Allah ini adalah yaitu ijhad, zuhud terhadap dunia. Itu maksudnya apa? Lebih mencintai akhirat daripada dunia. Siapa yang hidupnya dia lebih mencintai akhirat daripada dunia, Bu, Allah akan cintai orang tersebut. Zuhud terhadap dunia maksudnya lebih mencintai akhirat daripada dunia. Maka kita lihat ayatnya. Surat Al-Qasas. Gimana ayatnya sekalian atau mau cari sendiri? Al-Qasas Quran saya surat yang ke-28. Ayat yang ke-77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima ataka Allah daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Bismillah. Silakan. Surat yang ke-28 ayat yang ke-77. Siapa nak membaca? Ya, silakan. Nah. Iya, Maha benar Allah dengan segala firman. Jadi Bu, zuhud terhadap dunia itu Bu, betul-betul dunia ini dijadikan sebagai sarana saja, jembatan saja, wasilah saja. Dia nggak mau diperbudak oleh dunia. Hari ini kan orang kebalik. Dunia diburu mati-matian, ditumpuk-tumpuk, padahal nanti kalau mati nggak dibawa. Ibu pernah lihat kan ada saudaranya, teman tetangganya yang meninggal kemudian dikafani. Itu Bu, kain kafannya nggak ada kantongnya loh Bu. Kain kafannya nggak ada kantongnya loh Bu. Lagian kalau ada mau ngantongin apa? Tidak ada. Dunia macam apapun yang kita miliki Bu, ketika kita mati kita tinggalkan, tidak ada yang kita bawa. Wong kaos kaki bolong aja nggak dibawa Bu. Lagian ngapa Mbak kaos kaki bolong? Nah, kalau orang sudah orientasinya adalah akhirat, dunia itu dia nggak mau dipusingkan oleh urusan dunia. Dan jangan sampai kita dipusingkan dengan urusan dunia yang tidak membawa manfaat untuk surga atau tidak membawa ke surga. Tinggalkan. Hanya masalah sendal. Mungkin Ibu yang lagi viral ini ya, saya baru tahu. Saya juga belum lihat membuktikan, tapi katanya Ustaz nggak tahu beritanya. Yang hanya gara-gara kesinggung, motong pohon atau apa sampai menusuk itu kan, ya Allah kan dunia, Bu, seberapa sih itu? Na'udzubillah min dzalik. Hanya buru-buru waktu ngaji salah bawa sendal, sama-sama warnanya hitam, tapi yang dibawa sendal temennya yang bagus. Dia nggak sadar, tapi ngomong tuh lihat tuh, ya, emang kelakuannya kayak gitu, itu mesti niatnya nyolong itu coba gitu. Begitu dia ditanya, ya diumumin di grup,
Ada yang, oh ya Allah, mohon maaf ya, saudara siapa ini? Aku mohon maaf, aduh aku mohon maaf banget, aku khilaf ini, aku tadi buru-buru karena sama warna tapi beda merek. Wah, padahal temannya yang sudah minta maafin ibu betul-betul nggak sengaja, tetap aja bu dibully. Alah, dasar wanita kayak gitu ya kali ibu ya. Kan ini masalah dunia kan bu. Makanya saya nggak yakin ibu pakai ya sendal yang 10 juta bisa kusuk ngaji, nggak yakin saya itu. No. Orang itu maaf ya bu ya pakai tas ya berjuta-juta sampai ratusan juta, yakin itu nggak bisa itu dimasukin gado-gado, itu nggak mungkin itu bu. Sama aja manfaatnya apa tuh bu? Pertanggungjawabannya berat nanti di hadapan Allah. Tapi kalau kendaraan bagus boleh, mewah boleh, yang penting jangan sombong. Tapi kalau itu bu Allah ya Allah